Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Nur Afia dengan NIM L0212110009. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang rancangan metode penelitian yang berjudul Analisis Kelimpahan dan Keanekaragaman Zooplankton di Muara Sungai Telok, Kota Makassar. Video kali ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah metodologi penelitian. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang dari rancangan metodologi penelitian ini. Jadi, istilah plankton diperkenalkan oleh Victor Hesen pada tahun 1887 yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu planktos yang berarti hanyut atau mengembara. Sedangkan menurut Nyabaken, plankton merupakan kelompok organisme yang hanyut bebas dengan kekuatan yang lemah untuk berenang, sehingga pergerakannya dikuasai oleh aliran perairan yang ditempatinya. Adapun definisi dari zooplankton adalah hewan akuatik dengan daya renang lemah, ditemukan di laut dan perairan tawar, umumnya berukuran antara 0,2 sampai 2 mm. Zooplankton bersifat heterotropik dan tidak bisa memproduksi bahan organik sendiri. Tujuan dan kegunaan. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis kelimpahan dan keanekaragaman zooplankton di muara Sungai Telok, Kota Makassar. Kegunaannya yaitu diharapkan sebagai informasi atau data dasar yang penting untuk pemantauan jangka panjang ekosistem perairan di muara Sungai Telok, Kota Makassar. Tinjauan pustaka, peran dan habitat. Zooplankton berperan ganda, baik sebagai konsumen pertama maupun konsumen kedua. Zooplankton sebagai sumber pangan bagi semua ikan pelagis, sehingga kelimpahan zooplankton sering dijadikan acuan atau dikaitkan dengan kesuburan perairan. Kemudian zooplankton ditemukan di permukaan dan perairan dalam. Kelimpahan dan komposisi. Komposisi dan kelimpahan zooplankton dipengaruhi oleh makanan yang terdapat di perairan tersebut, disebabkan juga oleh distribusi dan migrasi zooplankton. Selanjutnya itu komposisi jenis zooplankton dengan organisme terbesar adalah anggota filum Arthropoda dan hampir semua termasuk ke dalam kelas Crustacea. Selanjutnya distribusi. Zooplankton bermigrasi secara vertikal harian, terutama dipengaruhi oleh cahaya, bergerak ke permukaan pada malam hari, dari turun ke perairan. Selanjutnya itu distribusi. Zooplankton berimigrasi secara vertikal harian, terutama dipengaruhi oleh cahaya. Zooplankton bergerak ke permukaan pada malam hari dan turun ke perairan dalam pada siang hari untuk menghindari predator. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam rancangan penelitian ini, metode yang akan digunakan adalah metode observasi dengan cara mengumpulkan data lapangan dengan melibatkan pengambilan sampel zooplankton dari berbagai titik di perairan muara Sungai Telok dengan menggunakan metode seperti plankton net atau botol sampler. Adapun lokasi penelitian dilakukan pada bulan Juli sampai September 2024 di perairan muara Sungai Telok, Kota Makassar. Identifikasi sampel selanjutnya dilakukan di Laboratorium Kualitas Air Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan. Alat seperti plankton net yang berguna sebagai alat untuk menyaring. Yang kedua, botol sampel untuk menyimpan sampel. Yang ketiga, pH paper untuk mengukur pH air. Yang keempat, mikroskop untuk pengamatan zooplankton di laboratorium. Dan yang terakhir itu buku identifikasi, tentunya untuk mengidentifikasi jenis zooplankton. Bahan yang digunakan itu seperti alkohol, tentunya untuk mengawetkan sampel. Yang kedua itu aquades untuk mensterilkan alat-alat yang telah digunakan, dan kertas label serta spidol untuk pelabelan sampel. Selanjutnya adalah metode sampling. Metode yang digunakan terdapat dua metode. Yang pertama itu plankton net sampling dan bottle sampler sampling. Pada plankton net sampling, metode ini melibatkan penggunaan plankton net untuk mengumpulkan sampel zooplankton dari perairan. Plankton net biasanya terbuat dari kain halus. Ukuran mesh plankton net dapat disesuaikan sesuai dengan ukuran zooplankton yang ingin diambil.
Peneliti akan menarik plankton net melalui air di lokasi pengambilan sampel untuk mengumpulkan zooplankton. Sampel yang tertangkap di plankton net kemudian akan diambil untuk dianalisis di laboratorium. Metode botol sampler sampling. Metode ini melibatkan penggunaan alat pengambilan sampel botol untuk mengambil sampel air di berbagai kedalaman. Botol sampel biasanya dilengkapi dengan penutup yang memungkinkan peneliti untuk menutup botol pada kedalaman tertentu untuk mengambil sampel air yang mewakili berbagai lapisan perairan. Sampel air yang terkumpul kemudian dapat disaring menggunakan penyaring halus untuk mengumpulkan zooplankton yang tertangkap di dalamnya. Ini adalah variabel penelitian. Terdapat dua variabel, yaitu variabel tergantung dan variabel bebas. Adapun variabel tergantung yaitu seperti kelimpahan zooplankton dan keanekaragaman zooplankton. Variabel bebas seperti suhu air, salinitas, ketersediaan nutrien, kedalaman perairan, dan pH air. Selanjutnya adalah analisis data. Dalam menganalisis data terdapat dua bagian. Yang pertama itu ada kelimpahan plankton dan yang kedua adalah indeks keanekaragaman. Adapun rumus yang dapat digunakan dapat dilihat pada tampilan slide berikut. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.